Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan. Hari ini edisi Jumat 11 Maret 2022. Firman Tuhan berdasarkan kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 20 dengan perikop nasihat-nasihat kepada jemaat. Dan firman Tuhan untuk kita malam hari ini, kita ambil tema yaitu kewargaan sejati bagi orang-orang percaya. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berkenan memberikan kepada kami menjalani hidup ini. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami agar bisa mempergunakan waktu dan kesempatan ini dengan benar dan bijaksana sesuai kehendak Tuhan. Juga saatnya di mana kami mau menyampaikan, mendengar, merenungkan, dan belajar dari firman Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu seturut sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan, dan dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami alaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun hidup dalam dunia ini banyak tantangan, banyak ujian, banyak pergumulan, tapi sejujurnya hampir semua manusia dan barangkali kita juga selalu tidak siap, bahkan mungkin tidak rela untuk meninggalkan dunia ini. Masih banyak orang begitu memusatkan segala perhatian, perjuangan, seluruh daya energi kehidupannya, bagaimana bisa hidup sehat panjang umur, bagaimana bisa menikmati berbagai kepuasan dalam dunia ini. Bagaimana supaya hidup kaya, mapan, sukses. Bagaimana bisa menikmati berbagai hobi atau kesukaannya dengan sepuasnya dan sebagainya. Saudara-saudara, sepertinya tidak ada yang salah dengan semua itu. Itulah manusia, itulah dunia. Namun sebagai orang-orang percaya melewati nas firman Tuhan untuk kita hari ini, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah sementara. Segala sesuatu dalam dunia ini sifatnya fana. Juga segala kemegahannya, kenikmatannya, dan sebagainya. Apalagi jika segala sesuatunya ini dijalani dan dinikmati sebagai orang-orang yang berseteru dengan salib Kristus, maka semua itu akan membawa kepada kebinasaan. Dalam ayat 18, ayat 19 di situ mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi melewati nas firman Tuhan untuk kita hari ini, yang pertama kita diingatkan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini sifatnya sementara. Suatu saat akan lenyap, suatu saat akan sirna. Apalagi kalau dalam dunia ini kita menikmati dan menjalaninya sebagai seteru Kristus, bertentangan dengan kehendak Kristus, bertentangan dengan firman Tuhan, maka akhirnya atau ujungnya adalah menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya yang kedua dari firman Tuhan untuk kita kali ini adalah
kita diingatkan bahwa kewargaan kita yang sejati adalah di surga, di mana Kristus menjadi juru selamat kita. Dalam ayat 20, firman Tuhan mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan untuk mengokohkan kewargaan kita tersebut, maka orang percaya harus teguh dalam imannya kepada Tuhan. Dalam pasal 4 ayat 1 dari kitab Filipi ini mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kewargaan orang percaya, kewargaan kita yang sebenarnya adalah dalam kerajaan surga, di mana Kristus sebagai juru selamat kita. Untuk menguatkan, mengukuhkan kewargaan itu, sejak saat ini kita harus teguh dalam iman dan kesetiaan kita di dalam Kristus. Bagaimana teguh dalam Tuhan? Contoh dan teladannya bisa dilihat, salah satunya adalah dari hidup Rasul Paulus dan orang-orang percaya lainnya. Dalam ayat 17, Paulus mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Apa yang bisa dilihat dan diteladani oleh kita, oleh orang-orang percaya, kepada khususnya tokoh seperti Rasul Paulus dan orang-orang percaya lainnya? Ada begitu banyak. Misalnya, bagaimana keyakinan imannya yang kuat akan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kesetiaannya mengikut Kristus sekalipun harus menderita dan meninggalkan berbagai kenikmatan dunia. Kalau kita tahu latar belakang kitab Filipi ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di penjara. Dan di penjara bukan karena kejahatan, bukan karena kriminal, bukan karena bikin onar, tapi karena memberitakan Injil. Tapi ia setia dan berani dan percaya bahwa ada mahkota yang disediakan oleh Tuhan baginya di kerajaan surga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan untuk kita hari ini, mari sekali lagi bersama-sama kita diingatkan. Walau bagaimanapun nikmat, menarik, indah, nyaman, dan sebagainya dunia ini, mari kita menjalani dan menikmatinya sebagai orang-orang yang bersekutu dengan Kristus, bukan sebagai orang-orang yang bersiteru dengan Kristus. Ingatlah dan tetap fokus kepada hal yang terpenting, bahwa kewargaan kita yang sejati bukanlah dalam dunia ini, tapi dalam kerajaan surga, di mana Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, serta menerima, mengimani, dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi pembelajaran bagi kami, peringatan, bimbingan, tuntunan, pedoman, sehingga kami boleh tetap setia dalam hidup ini untuk mengiring Tuhan sampai akhir. Bahwa apapun kenikmatan dunia ini hanya sementara, tapi hidup bagi Kristus, setia di dalam Kristus sampai akhir, keselamatan kekal telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dikuatkan iman kami, seluruh umat-Mu dimanapun, bahkan terlebih khusus mereka yang boleh menyaksikan renungan ini dan mendengarnya, agar dikuatkan iman dalam mengiring Tuhan,
apapun permasalahan kehidupan. Tidak tergoda, tidak disesatkan oleh berbagai kemegahan kenikmatan dunia, tapi tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa, dan firman-Mu akan menuntun kami kepada keselamatan di dalam iman, hanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.